Hai, selamat sore adik-adik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP dengan topik buku fiksi dan non-fiksi. Kakak harap adik-adik dapat menyimak teori yang kakak sampaikan. Oke, ayo kita mulai. Oke, kita lihat yang pertama, pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Dengan kata lain, buku fiksi adalah buku yang di dalamnya berisi cerita rekaan atau khayalan. Atau bisa juga kita katakan, buku fiksi adalah buku yang berisi hasil imajinasi pengarang. Kemudian, buku non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat, opini, atau kajian penulis. Dengan kata lain, buku non-fiksi itu adalah buku yang berisi teori-teori tentang kenyataan, bukan hasil imajinasi pengarang. Kemudian selanjutnya, kita lihat contoh-contoh dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang merupakan contoh atau jenis dari buku fiksi yaitu yang pertama cerpen atau dapat dikatakan cerita pendek, yang kedua novel, yang ketiga drama, yang keempat dongeng, yang berikutnya mitos, hikayat, fabel, puisi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk contoh atau jenis dari buku non-fiksi yaitu laporan ilmiah atau bisa juga kita katakan karya tulis ilmiah, jenisnya skripsi untuk jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, dan disertasi untuk jenjang S3. Kemudian buku pelajaran, jurnal, biografi, esai, opini, pidato, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Kalau buku fiksi, yang pertama ceritanya buatan atau hasil imajinasi dari pengarang. Yang kedua bersifat imajinatif atau bisa dikatakan rekaan atau hayalan. Yang ketiga menggunakan bahasa kiasan atau bahasa dengan makna yang tidak sebenarnya. Kemudian untuk buku non-fiksi, yang pertama, buku non-fiksi itu berdasarkan fakta atau data atau dapat dikatakan sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, buku non-fiksi bersifat informatif atau berisi informasi, menyampaikan informasi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang lugas atau menggunakan bahasa denotasi, sering disebut bahasa yang sebenarnya. Selanjutnya, kita lihat struktur teks cerita fiksi. Yang merupakan struktur dari teks cerita fiksi yaitu yang pertama abstrak. Abstrak ini adalah bagian yang merupakan ringkasan atau inti dari sebuah karangan teks cerita fiksi dan bersifat opsional. Artinya bersifat opsional, abstrak ini di dalam struktur teks cerita fiksi boleh ada atau tidak ada. Yang kedua, strukturnya adalah orientasi. Bagian orientasi ini merupakan bagian pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita, dan bagian ini pula yang menjadi bagian awal dari penjelasan dari teks cerita fiksi. Maksudnya, orientasi dapat mengenalkan sisi tokoh, latar, alur, atau lain sebagainya. Yang ketiga, strukturnya adalah komplikasi. Pada bagian komplikasi ini, disinilah mulai timbulnya permasalahan atau munculnya masalah dari sebuah teks cerita fiksi. Yang berikutnya, evaluasi. Bagian ini atau bagian evaluasi ini dalam teks adalah bagian pemecahan masalah atau masalah yang dihadapi oleh tokoh mulai mereda. Yang berikutnya unsurnya adalah resolusi. Bagian resolusi ini merupakan inti pemecahan masalah yang dihadapi tokoh, atau dengan kata lain resolusi ini adalah bagian dari penyelesaian. Masalah sudah mulai selesai.
Yang berikutnya atau yang terakhir, koda atau reorientasi. Koda adalah bagian akhir cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup, biasanya berisi amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita fiksi. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah melihat struktur cerita fiksi, sekarang kita lihat struktur dari cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi memiliki struktur yang pertama orientasi atau dapat dikatakan pengenalan, atau termasuk juga bagian pendahuluan ataupun pembukaan. Yang kedua, strukturnya adalah urutan peristiwa. Pada struktur cerita ini, dalam cerita non-fiksi lebih berdasarkan pada peristiwa dan kejadian, sehingga di dalamnya tidak ada hasil imajinasi atau tidak dibuat-buat untuk membuat penulis lebih mempercayai atau lebih mendramatisir sebuah keadaan. Unsur cerita teks fiksi. Unsur cerita teks fiksi dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik, yang kedua, unsur ekstrinsik. Sekarang kita lihat dulu yang unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam cerita. Yang termasuk ke dalam unsur intrinsik dalam teks cerita fiksi adalah, atau bisa kita singkat dengan TAAS GAPERSET. Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide dasar, landasan, atau inti dari sebuah cerita. Yang kedua ada alur atau plot, yaitu urutan peristiwa, kronologi, atau jalan cerita. Alur dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama alur maju, mundur, dan campuran. Kemudian yang ketiga ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita, baik tersirat maupun tersurat. Kalau dikatakan tersirat, berarti amanatnya tidak tertulis dalam teks cerita. Kalau tersurat, amanat tertulis dalam teks cerita. Yang keempat, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah cara pengarang dalam menyajikan tokoh dalam cerita. Sudut pandang terbagi menjadi dua. Ada sudut pandang orang pertama, yaitu aku atau saya. Kemudian sudut pandang orang ketiga, di dalam cerita tokoh menggunakan dia atau nama tokoh. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa juga dapat dikatakan diksi atau pilihan kata yang digunakan pengarang dalam sebuah cerita. Yang keenam, perwatakan dan penokohan. Perwatakan dan penokohan yaitu pelaku yang berperan dalam cerita memiliki 3 sifat atau 3 watak. Protagonis bersifat baik, antagonis jahat, tritagonis bersifat netral atau pemeran figuran. Yang terakhir, yang ketujuh, setting. Setting di sini adalah latar, terbagi menjadi 3, ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya kita lihat unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur dari luar cerita, namun sangat mempengaruhi jalannya sebuah cerita fiksi. Unsur ekstrinsik ini yaitu unsur yang berpengaruh dari sisi pengarang. Yang pertama dari keadaan subjektivitas individu pengarang, yang kedua dari keyakinan, yang ketiga dari pandangan hidup, yang keempat psikologi, baik psikologi pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial, dan yang kelima pandangan hidup suatu bangsa. Oke, selanjutnya kita lihat kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan. Kita lihat dulu kaidah kebahasaan dari buku fiksi. Bahasa yang digunakan pada buku fiksi atau teks cerita fiksi yaitu menggunakan gaya bahasa metafora, merupakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau menggambarkan secara langsung atas dasar sifat yang sama. Dengan kata lain, metafora adalah gaya bahasa perumpamaan. Yang kedua, metonimia merupakan gaya bahasa yang digunakan atau kata-kata tertentu yang dipakai sebagai pengganti kata yang sebenarnya, namun penggunaannya hanya pada kata yang memiliki pertalian yang begitu dekat. Kemudian ada gaya bahasa simile atau persamaan, digunakan sebagai perbanding yang bersifat eksplisit dengan maksud menyatakan sesuatu hal dengan hal lainnya. Misalnya umpama layaknya. Kemudian selanjutnya kaidah kebahasaan pada buku non-fiksi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku, terkesan resmi, dan menggunakan bahasa yang formal.
Yang kedua, buku non-fiksi juga bisa menggunakan bahasa yang santai, terkesan santai dalam menuturkan cerita demi cerita, biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, bahasa yang santai adalah bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak baku. Yang dimaksudkan di sini adalah bahasa yang kadang dicampur dengan istilah asing seperti gadget, handphone, dan sebagainya, yang belum termasuk kata serapan atau kata-kata yang belum terdapat pada KBBI asli padanan katanya. Sekarang kita sudah sampai pada akhir topik pembelajaran. Kakak berharap adik-adik semua dapat memahami apa yang sudah kakak jelaskan tadi dan dapat mengerti tentang membedakan bagaimana buku fiksi dan buku non-fiksi. Semoga adik-adik semua tetap semangat dan selalu rajin belajar. Sekian atas perhatiannya, terima kasih dan selamat belajar.